Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, ibu mau tanya dulu. Di sini sudah ada yang hatam Quran belum? Oh, alhamdulillah, sudah luar biasa. Ini banyak, hampir separuh sudah hatam Al-Quran. Oke. Kebetulan sekali hari ini kita nanti akan membahas tentang mengenal Al-Quran dan keistimewaannya. Jadi anak-anak ibu yang tadinya hatam akan mengetahui nanti hikmah apa saja, kemudian keistimewaan apa saja nanti dalam Al-Quran. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum masuk ke materi, ibu akan menyebutkan dulu tujuan-tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Pertama, siswa-siswi atau kalian semua ya nak ya, harus mengetahui sejarah turunnya kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu semuanya mampu mengartikan dan menyebutkan hakikat Al-Quran. Yang ketiga, anak-anak ibu bisa menyebutkan bukti atau dalil tentang kebenaran Al-Quran. Yang keempat, anak-anak ibu nanti bisa mengetahui isi pokok Al-Quran. Kemudian yang terakhir, anak-anak ibu semuanya mengetahui keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizatnya. Oke, anak-anak ibu semua, perhatikan, dengarkan apa yang ibu sampaikan ini. Sebagai umat Islam, kita mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, terutama kitab suci Al-Quran, yang merupakan pedoman yang harus dipegang oleh orang Islam. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tadi sebagai apa? Sebagai pedoman hidup manusia. Nah, kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab suci yang sangat istimewa. Dalamnya, apabila kita membacanya nak ya, akan membuat hati kita menjadi tenang, tentram, damai. Dan dalam Al-Quran itu juga apabila kita menghayati, kemudian kita membaca maknanya, kita akan mengetahui banyak cerita dalam Al-Quran. Baik, sekarang kita mulai pembahasan kita yang pertama tentang sejarah turunnya Al-Quran. Baik, sekarang ibu akan ceritakan sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara beransur-ansur. Turunnya Al-Quran kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz dan terdiri dari 114 surah. Nabi Muhammad
menerima wahyu atau Al-Quran ini ketika beliau berusia 40 tahun. Diturunkan di Gua Hira. Surah yang pertama kali diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya Al-Quran ini tepatnya kalau kita biasa mendengar itu 17 Ramadan atau sering kita kenal dengan Nuzulul Quran. Baik anak-anak ibu, jadi Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur atau bertahap. Mulai dari suhuf, kemudian dijadikan sebuah kitab. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa ialah qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi orang yang membacanya merupakan ibadah. Jadi anak-anak ibu, kita itu kalau di rumah atau setelah selesai sholat itu usahakan bacakan Al-Quran walaupun satu ayat, karena nilainya tadi membaca Al-Quran itu ibadah. Kapan saja ketika kita waktu santai duduk, bacalah Al-Quran itu. Tujuannya tadi apa? Membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Nama-nama lain Al-Quran. 1. Alkitab, yang artinya tulisan. 2. Al-Furqan, yang berarti pembeda. 3. Az-Zikr, yang artinya peringatan. Yang keempat, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang kelima, An-Nur, yang berarti cahaya. Yang keenam, Al-Bayyinah, yang artinya keterangan. Bukti kebenaran Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana bi ba'duhum li ba'din zahira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Artinya apa di sini? Al-Quran itu tidak bisa dibuat oleh siapa-siapa saja. Dan Al-Quran itu tidak bisa dirubah hurufnya. Selanjutnya, Ibu akan menyebutkan isi pokok Al-Quran. Yang pertama ialah akidah. Akidah mengajarkan manusia mengenai keimanan dan kepercayaan yang wajib diyakini oleh manusia dan setiap orang muslim. Yang kedua, ibadah. Ibadah ialah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita melaksanakan sholat 5 waktu,
kemudian berpuasa, berbayar zakat, naik haji, dan masih banyak ibadah lain yang bisa kita kerjakan. Yang ketiga, akhlak. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang akhlak atau perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak tercela. 4. Hukum atau syariah, yang mana hukum di sini menjelaskan tentang tata cara, kemudian berkaitan dengan muamalah, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ialah tazkir. Tazkir atau peringatan. Dalam Al-Quran juga menyebutkan sebuah peringatan kepada manusia atau ancaman. Yang keenam adalah tarik. Tarik atau sejarah. Dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi maupun sejarah-sejarah yang lainnya. Yang ketujuh, muamalah. Muamalah ini ialah hubungan antara manusia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir ialah dorongan untuk berpikir. Jadi kalau kita menghayati, membaca dengan maknanya, Al-Quran itu banyak sekali kandungan dan isinya yang harus kita ketahui. Nah, contohnya saja, dalam Al-Quran sudah menceritakan apa-apa saja kejadian yang akan terjadi dan yang pernah terjadi. Baik anak-anak ibu semuanya, sudah tadi ibu jelaskan. Selanjutnya yang terakhir akan ibu sebutkan keistimewaan Al-Quran. Ada 2 keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama, dari segi bahasa. Dalam Al-Quran, bahasanya mengandung keseimbangan, pemakaian kata meliputi jumlah kata dan antonimnya seimbang. Jumlah kata dan sinonim atau makna yang ada dalam kandungannya itu semuanya seimbang. Kemudian, kemukjizatan Al-Quran dari segi kandungannya. Dalam kandungannya terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, sejarah, kejadian-kejadian yang akan datang, dan ilmu pengetahuan. Jadi dalam Al-Quran itu sudah menyebutkan banyak hal, bahkan mulai yang sudah terjadi, bahkan nantinya yang akan terjadi. Jadi anak-anak ibu semuanya itu harus rajin. Jadi bukan hanya membaca ayat-ayat Al-Qurannya saja, tapi anak-anak ibu juga harus rajin membaca maknanya agar kita mengetahui isi apa yang. Demikian penjelasan yang dapat ibu sampaikan. Nah, nanti akan ibu tes atau akan ibu beri tugas kalian melewati Google Chrome kita. Jadi anak-anak ibu tetap semangat ya, meskipun ibu cukupnya menyampaikan lewat media ini saja. Kita tetap sama bertatap muka, interaksi kita masih ada. Jadi melewati penjelasan ibu, nanti ibu akan mengambil nilai kalian dengan cara mengirim soal ke grup WA kita. Nanti kalian akan mengisi Google Form. Sudah mengerti semua kan? Karena kita sudah biasa ya nak ya. Jadi nanti ada beberapa soal yang akan ibu berikan kepada anak-anak ibu. Ada berbentuk pilihan dan ada yang berbentuk uraian. Jadi tolong ya dikerjakan biar nanti nilainya masuk semuanya. Ibu nanti akan melihat kesimpulan apa yang kalian dapatkan nanti dari penjelasan ibu semuanya. Baik, demikian yang dapat ibu sampaikan nak ya. Salah dan hilaf, kekurangannya ibu mohon maaf.
Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.